Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamid Zainul Ridho, NIM 225336622, kelas TI 3C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas jaringan komputer tentang bingkai internet. Enkapsulasi internet. Internet adalah salah satu dari dua teknologi lain yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah linear kabel atau WLAN. Internet menggunakan komunikasi kabel, termasuk twist-path pair, link serat optik, dan kabel koaksial. Internet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Sublapisan LLC, sublapisan IEEE 802.2 ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Ini menempatkan informasi dalam bingkai yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk bingkai tersebut. Informasi ini memungkinkan beberapa protokol layar seperti IPv4 dan IPv6 itu menggunakan antarmuka jaringan dan media yang sama. Sublapisan MAC, sublapisan ini misalnya IEEE 802.3, 802.11, atau 802.15 diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Ini menyediakan lapisan pengalamatan lapisan data link dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Alamat MAC Internet. Alamat MAC Internet terdiri dari biner 48 bit. Heksadesimal digunakan mengidentifikasi alamat internet karena satu digit heksadesimal mewakili 4 bit biner. Oleh karena itu, alamat MAC Internet 48 bit dapat dinyatakan hanya dengan menggunakan 12 nilai heksadesimal. Dalam line internet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media bersama yang sama. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik NIC pada segmen jaringan lokal. Pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan data link model OSI. Di internet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, siaran, dan multicast lapisan 2. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat transmisi ke satu perangkat tujuan. Tabel alamat MAC. Suite Internet Layer 2 menggunakan alamat MAC Layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Ia sama sekali tidak menyadari data protokol yang dibawa dalam bagian data frame, seperti perangkat IPv4, pesan ARP, atau paket IPv6ND. Suite membuat keputusan penerusannya hanya berdasarkan alamat MAC Internet Layer 2. Saklar internet memaksimalkan tabel alamat MAC untuk membuat keputusan penerusan setiap frame. Tidak seperti hub internet lama yang mengulangi bit keluar semua port kecuali masuk. Suite secara dinamis membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dari frame yang diterima pada bab. Suite meneruskan frame dengan mencari kecocokan antara alamat MAC, tujuan dalam frame, dan entry dalam tabel alamat MAC. Saat Suite menerima frame dari perangkat yang berbeda, Suite dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sumber setiap frame. Ketika tabel alamat MAC dari Suite berisi alamat MAC tujuan, ia dapat memfilter frame dan meneruskan ke satu port. Beralih kecepatan dan metode. Ada dua metode penerusan frame dan alasan bagus untuk menggunakan salah satu, tergantung pada situasinya. Suite menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar part jaringan. Yang pertama, peralihan simpan dan maju. Metode penerusan bingkai ini menerima seluruh bingkai dan menghitung CRC. CRC menggunakan rumus matematika berdasarkan jumlah bit 1S dalam frame untuk menentukan apakah frame yang diterima memiliki kesalahan. Jika CRC valid, Suite mencari alamat tujuan yang menentukan antarmuka keluar, kemudian frame diteruskan keluar dari port yang benar. Kedua, peralihan potong. Metode penerusan bingkai ini meneruskan bingkai sebelum diterima seluruhnya. Minimal alamat tujuan frame harus dibaca sebelum frame diteruskan. Keuntungan besar dari peralihan simpan dan maju adalah yang menentukan apakah suatu frame mempunyai kesalahan sebelum menyebarkan frame tersebut. Dua pengaturan paling dasar
pada sebuah speed adalah bandwidth, terkadang disebut sebagai kecepatan, dan pengaturan duplex untuk masing-masing port suite. Pengaturan duplex dan bandwidth harus cocok antara port suite dan perangkat yang terhubung, seperti komputer dan suite lain. Negosiasi otomasi adalah fungsi opsional yang ditentukan sebagai besar suite, internet, dan NIC. Hal ini memungkinkan dua perangkat untuk secara otomatis menegosiasikan kecepatan dan kemampuan duplex terbaik. Full duplex dipilih jika kedua perangkat memiliki kemampuan bersama dengan bandwidth umum tertinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi modul 7 ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.